Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau kita belajar ini setting Cisco melalui simulasinya CPT, Cisco pakai tracer, satu komputer boleh, laptop boleh, terserah sampean. Cobalah kita uji nyali lah ya. Nah, saya nggak punya PC Pak, punyanya laptop Pak, bisa. Terus kita pasang kabelnya. Kabel konsol itu yang ini, ada tulisannya ya, konsole. Oh nggak keto ya, ada tulisannya bawahnya itu. Kalau ditunjuk ini, konsole itu ya. Ini diklik, ini tempelin ke sini. RS232, ada tempelin ke sini. Klik pilih konsol. Selama ini mungkin loh kalau kita praktek sama Pak Ihya, Pak Imron, Bung Nurun atau BLV, Cisco ya, kita nggak pernah mainan konsol insya Allah ya. Mainannya ya kalau nggak pas Ethernet, 3 bit Ethernet gitu. Konsol diklik, udah. Kalau sudah, ini defaultnya kita lihat harus on ya, kita lihat, kita zoom in. Nah, ini kan on ya, hijau ini loh, on. Nyetingnya caranya gini, klik, masuk ke desktop, masuk ke terminal. Ini nggak pakai command prompt, pakai terminal, masukkan gini, oke. Nah, muncul seperti ini. No. Gitu Pak. Nyeting. Kalau kita contoh lah, saya ganti namanya. Ini simulasi ya, ini belum beneran, belum tak cepin belum. Pakai terminal. Conf t no IP domain min lookup. Host name-nya, atau singkat host R1, router 1 misalnya. Enter. Kita simpan. 2W. Udah. Kita tutup, kita lihat sekarang. Apakah di sini berubah menjadi R1, Pak? Host name-nya. Klik. Besarin, Pak. CLI. Udah berubah R1. Kabel konsol kayak nyeting, ya klik ini. Beda sama TP-Link, Mas. Kalau TP-Link kan sama settingnya kan ada IP-nya ya, Mas. Ini nggak pakai IP nih, Pak. Pakai kabel konsol. Makanya kita harus bisa beradaptasi. Oh, nek Cisco giling ini, nek TP-Link giling ini, nek D-Link giling ini, nek Mikrotik ya apa. Harus bisa. Sekarang saya setting ya ini ya. Ini tak minimize. Kabel konsolnya tancepin. Skenario-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Bukan ini, satunya tadi mana? Nah, ini. Kita tancepin ke komputer. Cuman mohon maaf ini dari RJ45 ke serial. Berarti laptop sing lawas. Ya. Barangkali ada yang nggak paham. Kabel serial ya apa, Pak? Port serial, Pak. Port serial itu nama lainnya itu RS232. Laptop rumah suwe. Ini gitu, Pak. Tapi sing songo ya. Pinnya yang 9. Klik ini lah. Ya. Sekarang nggak mau loh Pak, sekarang USB-an, apalagi sekarang USB Type-C. Sekarang aja. Ini USB female. Ini tipe A, ini tipe A. Ingat USB itu ada berapa tipe? USB. Pelajaran kelas 1. Kabel data printer itu USB. Iki ya USB. Iki ya USB kan iki. Iki ya USB, ya kan? Jangan ngecas HP loh. Ini micro USB. Iki USB tipe A. Kalau saya do printer, itu USB tipe B. Gitu. Ono mail ku lanang, ono female wedok. Cara dulu ya apa, Pak? Teko gambar gini kena atau teko Wikipedia. Kalau masalah teorinya Wikipedia. Kalau pengen gampangnya dari Google gambar ini aja. Type USB. Bukan USB Type-C bukan ya, ini loh. Ini USB semua. Sampai kalau beli alat, beli konverter, beli double data, nek wis dilali. Wis disalah, saran saya, sampean gawa contoh nih. Mbak, tuku kabel giling ini. Nek pengen aman loh ya. Soalnya model kabel USB iki kabel USB kabeh iki, Pak. Sorry, ini printer ya, tipe B, ini kayak Apple, USB 2A, 2.0,
10 pin, iki 5 pin, beda-beda. Iki micro USB, USB tipe A. Tipe A. Nek warna biru USB 3.0, nek warna hitam atau putih USB 2.0. Ini USB Type C diwalak-walik gak ngefek. Nek micro USB diwalik gak iso, aja mlebu. USB kabeh. Lo Google akeh, lo Google sampean maca-maca ning nganggur-nganggur. Iki konverter ya, ono konverter kabeh. Ada Pak USB Type C ke USB Type A? Ada. Ono alat kabeh konverter. Konverter itu nek ndo ilmu sampeyan jenenge konversi kan. Konversi bilangan lho, teko iki nang iki. Nek ndo kene nek hardware konverter jenenge. Ono modele macam-macam ono sing ini. Sak kabel iki pecah. Lanjut. Kita pasang ini ke USB. Ke USB. Langkah berikutnya, kita masuk ke device manager. Ya. WinR dev mgmt.msc. Enter. Kita cek di sini, di port. Anda lihat di sini. Kabel ini, Mas, kabel ini jenengnya ada tulisannya begini. Oh, begini gak ditulis ya. Kalau tulisannya, iki loh. Prolific dusbuke. Kalau Anda beli kabel ini ada tulisannya. Prolific USB to serial COM. Ya. Di sini dikenali kabel ini dikenali COM 8, dikenali di port COM 8. Kalau sudah dikenali COM 8-nya, ini nggak mesti ya, tiap komputer nggak mesti ya. Kadang COM 8 nanti dicoba di komputer sampean. Kadang COM 8, kadang COM 7. Kalau di laptop saya dikenali COM 8. Kalau sudah Anda buka putih boleh, Anda buka term boleh. Kalau pakai putih sekarang, putih. Ini nggak pakai web browser, nggak pakai Winbox, nggak pakai Google Chrome, nggak pakai. Pakai apa? Remote-nya ini, nyeting ini, pakai putih boleh, Excel boleh, pakai Extreme boleh. Excel itu bukan Excel bukan ya, Excel, XSHELL, Excel. Ini saya coba pakai putih lah. Putih, nggak usah dimasukkan IP-nya, masuk ke serial. COM-nya Anda tulis COM berapa tadi? 8. Kalau COM-nya nggak dikenali, nggak bisa, harus dikenali. Cara yang pertama, open. Kalau sudah di sini Anda tunggu sampai subuh nggak muncul, terus gimana Pak? Anda enter, baru muncul. Net admin, tak kasih nama net admin. Kita lihat IP-nya, do conf t do show IP intbr muncul, ini IP-nya. Ini Pak jadi apa? Ini saya jadikan wifi router, kita jadikan internet gateway. Kasih contoh, misalkan ini kan kabel internet, ini kabel internet, ini kabel internet. Data cepin ke sini. Atau cepet ke FA0/0. Anda lihat di sini. FA0/0 kan IP-nya kan nggak ada kan? Nggak ada. Data cepet kan. Pastikan LED-nya nyala. Kalau udah nyala, sekarang kita coba lagi, kita cek. Nah ini nyala kan? Up, down, set up, enter. Udah, sekarang kita cek lagi. Panah ke atas ada bekasnya itu. Do show IP NTBR. Sudah ada IP-nya aja. Ini sekarang buat ngeping ke Google bisa. Do tambah do. Ping google.com. Enter. Udah 100% connect. Bisa internetan? Bisa. Kita coba. Komputer saya kan nyetingnya pakai kabel ini. Nah, ini. Kabel ini tidak muncul di network connection. WinR ncpa.jpl. Nggak ada. Wifi-nya saya matikan lah. Nggak ada ya, kan nggak muncul itu loh, nggak ada kan ini. Bisa connect internet? Nggak bisa. Kita coba. Ini ngeping ke Google bisa, tapi di sini kalau saya buka command prompt, ping google.com, nggak mau. Ping 8844, nggak mau. Ping top. Stop.
ping mikrotik.com. Nggak mau. Supaya mau, saya pasang kabel jaringannya. Yang FA0/1 sudah saya setting kemarin, sudah saya setting menjadi ke LAN, ke klien. Sudah ada DHCP-nya, Pak. Sudah ada DHCP-nya. Ini ke komputer, kabel strike. Ini ke komputer. Ya, ini ke FA0/1. Sudah ya. Kalau sudah, sekarang kita lihat di sini. Di sini minta IP. Nah, dapat IP. Siapa yang ngasih? Di sini. Berarti di router Cisco ini sudah saya setting NAT mask query sudah. Terus DHCP klien untuk FA0/0 sudah. Terus DHCP server untuk ke klien sudah. Tapi di sini belum tak setting, ngeblok YouTube belum tak setting. NTP belum tak setting, Romon belum tak setting. Sekarang kita lihat. Klik kanan status internet, dapat IP 1.1. Kita lihat lagi di sini. Kita ping. Awalnya nggak bisa, sekarang kita lihat sudah bisa. Melalui sini tapi kalau kabelnya ini saya lepas, kabel internetnya. Nah, ini kabel internetnya saya lepas. Kita coba ping lagi. Nggak mau dia, hang. Ini kabel internetnya. Saya ping lagi. Kita coba lagi. Tuh, langsung mau. Cuma kalau beli baru ini second ya. Kalau beli baru harganya 16 juta kalau yang ini. Berhubung ini second, ini saya dikasih yang ini. Kalau yang itu beli, satunya cuman second tapi 1.600.000 kok. Satunya itu. Ya nanti tak belikan, tapi nggak usah beli. Tak belikan ini, berarti minggu depan kita latihan itu. Pak Yopo caranya setting firewall, setting NAT do Cisco, Pak. Tapi nggak gawe Cisco pakai tracer, nggak pakai ini, nggak pakai simulasi, beneran langsung. Rencana saya kalau masih dikasih amanat loh ya, kalau masih panjang umur, kalau masih dikasih amanat, tak belikan mirip seperti ini, ditaruh di rak itu. Berarti di rak sampai ini kan kosong loh. Itu aslinya, mau tak model seperti ini. Pak kok kosong Pak, mau tak model seperti sekolah di Bandung. Tampilannya, penampakannya seperti inilah. Ketik aja langsung lah. Lab, desain lab, TKJ. Oh, bukan yang ini. Lab. Itu ada Cisco-nya, Mas. Makanya kenapa kok mejanya putih, tak samakan dengan ini SMK Cakra apa? Cakra Nusantara. Jadi kita lihatlah gambarnya lah ke inilah. Ke jurusan TKJ-nya. Kalau di Sidoarjo belum pernah ada ya. Belum ada lah. Yang ada raknya ini setahu saya sementara ini masih sini, SMP 1 Taman. Yang ada raknya loh. Kalau yang sudah punya mikrotik ya ada. Nah, ini gambarnya apa ini? Gambarnya Cisco pakai tracer loh ini. Cisco pakai tracer. Sebentar. Fasilitas. Nah, saya simpan dulu buat arsip saya. Bentar.
Oke ya, sekarang kita coba. Ya. Dikenali COM8, kita buka putih. Dan kita pilih serial. Kita ketik di sini COM8. Enter. Minta di enter ini. Ini, Cisco ini. Berarti kalau kita lihat, kita ditanya sama siapa? Nek arek kelas kita kok, Pak. Kalau nyambung internet butuh Pak gateway. Butuh. Berarti nek komputer sampean, HP sampean nek kamu do internet, kudu ono gateway ini. Nek kalau gateway ini sepurane gak iso. Nek kelas telu enggak, Pak. Bisa enggak, Pak? Konek internet tanpa gateway bisa. Pakai apa, Pak? PPPoE. Pakai PPPoE. Enggak pakai gateway PPoE. Oke ya, next. Kita ketik no, enter. Kita ketik no, ya gak apa-apa wis. Ini kan ada pilihannya, apakah kita mau inisiali? Nggak usah. Kalau yes itu kita dibimbing ya, nek gitu Pak. Wis. Dia nunggu sebentar. Ketok keren ya, sampai nang omah duwe ngene iki ketok keren. Dulinan ini ya, ini dulinan latu-latu sampai dulinan ini. Oke, udah muncul. Router. Udah muncul nih, router. Perintahnya sama aja, berarti kalau ada anak kelas 2 tanya, Pak, kita kok pakai simulasi, Pak, Cisco pakai tracer? Iya, soalnya kita belum punya alatnya. Perintahnya sama aja, Pak. Hampir sama lah. Ada beberapa yang nggak sama ya, dalam artian ada beberapa yang nggak mau disingkat. Gitu ya. Ini contoh lah, enable, kode kan, const, udah. Sekarang ini coba Anda tulis ya, Anda tulis di buku sampean. Judulnya, cara setting internet gateway di router. Soalnya nanti selain video saya ini, buku sampean akan menjadi panduan sampean. Supaya besok ketika saat turun praktek ini bisa. Cara setting internet gateway di router. Di router Cisco, bukan router mikrotik, di router Cisco. Judulnya cara setting internet gateway di router Cisco. Supaya adil cara ngeresetnya, udah tahu kan? Udah tahu nggak cara ngeresetnya? Cara ngeresetnya dulu lah, kita riset lah settingannya ya. Cara ngeresetnya, tablet saya nggak bawa ya. Cara reset pakai perintah. Ingat ya, kalau kita ngereset masuk ke config mode ya. Gini. Router mode, berarti mode-mode yang ada di router Cisco. Beda sama di mikrotik ya, Beda sama di TP-Link. Di TP-Link itu modenya ada 4 ya. Kita lihat. Pak, saya mau beli. Supaya seru lah, kita buka marketplace. Pak, saya mau beli Pak. TP-Link TLWR 840N. Siap. TLWR 840N. Yang penjualannya paling banyak lah, 80 terjual, ribuan, 10.000, Jakarta Pusat. Kita lihat deskripsinya gitu ya, harganya sekitar sekian lah ya, harga ininya loh, alatnya loh ya, 155. Deskripsinya Pak, dapatnya yang ini kepet, mode. Modelnya mana ya dijelaskan? Ada 4 mode, WiFi router, access point, WISP, tak dijelaskan ya. PPTP, L2TP, modenya mode.
One tipenya, koneksi one-nya, koneksi internetnya di sini dijelaskan, Mas. One tipenya bisa pakai IP dinamik, bisa pakai IP statik, PPPoE, PPTP, L2TP. Cuma ujian besok kita menggunakan PPPoE. Anak TKJ, anak jaringan harus paham istilah ini ya, PPPP, L2TP. Makanya belajar terus. Pak, saya belum paham yang PPTP, Pak. Ya, itu masuk ke materi VPN. Saya ajarkan pelajaran ASJ kelas 3 itu loh. ASJ itu ada tuh, VPN itu. VPN itu ada L2TP, PPTP, PPoE gitu. Saya minta aku guru nih lah. Aku gak ngajarin boleh. Saya bahas modenya, Pak. Ini modenya, Pak. Wah, kasus sih. Keduduk modenya ini. Kita lihat dosnya kesuwen. Dosnya, Pak. Wow. Lihat. TLWR 840N. Modenya. Kita lihat modenya. Langsung di situs resmi ini ya. Oh, sudah. Ini geser. Semet. Gak iso ya. Ini. Support 4 mode. Apa ya, Pak? Router. Kamu itu ngerti kapan gak mode router? Ring extender. Access point WISP. Nendo TP-Link. Nendo kini ya. Ono P2. Endi ya? Oh. Iki lho, Pak. Ada tabelnya sebentar. Aduh, mana ya? Sebentar. Halaman berapa kamu? Nah, mode. Ulangi lagi. Kita cari lagi mode. Ada 7, Mas. Oh iya, ini nih, sorry. Kelewatan. Yang pertama adalah user mode, Mas. Bedanya di sininya loh. Nah, kalau user mode pakai lebih besar. User mode. Yang kedua adalah privilege mode atau dikenal juga also known as dikenal juga exec level mode. Ini privilege mode. Yang ini global configuration mode, yang ini interface mode. Ada lagi sub interface mode, line mode, config router convert. Ada berapa ini? Ada tuh 1 2 3 4 5 6 7. Kalau di Cisco, kalau di TP-Link ada 4 ya. 4 mode, router, ring extender, access point, WISP. Masing-masing Anda harus tahu kapan gawe iki, kapan gawe iki. Oke. Balik lagi ke sini. Oke. Kita enter. Hello. Nah. Router. Bentar. Ini ya, router ya. Hello. Apa? Oh iya, konektor. Oke ya. Ini kalau saya ini nggak ada ya, bisa nggak? Clear. Nggak ada perintah clear. Perintah yang bisa diketik di sini caranya gini, tanda tanya. Hanya perintah ini. Nggak ada sini clear gitu. CLS nggak ada. Itu ada clear, tapi untuk reset fungsi. Kalau Anda ketik clear, nggak bisa. Kalau clear nggak ada kan, clear halaman gimana kayak gini loh. Gini ya, clear. Motion layar CLS gitu, bersih loh. Dari command prompt lah. Cisco Pak, gak ono. Ini. Atau ini tak kecilin lah. Hello.
Udah ya, sampai ini habis. Enable. Kalau yang ini user mode, ingat user mode. Menenek sampai kita rekam. Menenek sampai nyeting iki harus tahu posisinya. Pertama dulu masuk ke sini dulu. Ya. Habis itu ini namanya privilege mode. Habis itu masuk ke global configuration mode. Conf itu config, T itu terminal, tak singkat conf T, conf spasi. Ingat habis perintah pasti ada spasi ini. Conf spasi T. Enter. Config itu global configuration. Kalau kita lihat di sini itu sama dengan global configuration mode yang di config ini loh. Modenya itu. Ya. Kalau sudah, sekarang kita coba mainan. Habis saya setting kan harus reset. Anggap aja ini namanya tak ganti namanya. Nama hostname-nya, nama routernya. Ada kasih nama routernya sesuai dengan ruangannya. Contoh, router TPM. Misalkan ini routernya ditaruh di bengkel mesin. Min TPM. Enter. Ini udah berubah. Min TPM. Ini mas, kalau kabel ketarik, ya strum, maka di sini nggak bisa connect pastinya ya. Kita lihat, Pak, kita coba lah. Do, nggak bisa. Berarti seolah-olah kayak hang gitu. Ini boleh kabel ketarik. Dicep nomornya. Baru connect langsung deh. Enter. Hapus dulu. Loh. Langsung connect. Nyetingnya berarti ada dua merek. Pengalaman saya loh. Ada dua merek yang kita nyetingnya nggak pakai IP. Satu Mikrotik pakai MAC. Dua ini nggak pakai MAC tambahan ya. Nggak tahu pakai apa. Kabel konsol loh ya. Kalau Mikrotik kan kita klik MAC-nya dulu kan. MAC baru loginnya apa. Ini nggak pakai. Ini nggak pakai, maksudnya username-nya, password-nya apa, nggak pakai. Kalau Mikrotik harus loginnya apa, password-nya apa. Kalau yang Cisco nggak usah. Udah, sekarang kita simpan. Udah nyimpan kan? Sekarang kita restart. Reload. Ingat cara merestartnya adalah bukan mereset ya, merestart. Reload. Reload tambah do. Kalau kita ngetik perintah di configuration mode atau global configuration mode, depannya tambah do spasi reload. Ya, dikit ingat, do spasi reload, enter. Apakah sistemnya mau yang sudah disetting tadi mau disimpan? Yes. Ya, dia nyimpen sekarang. Dia mencoba restart. Enter. Enter, Pak. Ya, ini enter. Maka nanti LED-nya lalap gitu, blinking. Nah, ini mati terus nyala ini. Berarti usahakan router Cisco bisa, router TP-Link bisa, router Mikrotik bisa. Suaranya kayak CPU ini, ada fan-nya, gitu, Pak. Beda sama ini Mikrotik. Kalau Mikrotik yang seri kecil-kecil ini 951, 941 itu nggak ada fan-nya. Makanya jangan heran kalau Anda lihat di YouTube Mikrotik seperti ini dikasih fan di atasnya, soalnya panas. Kalau kita nggak dikasih fan, kita kan hanya untuk latihan setting aja kan. Tapi kalau untuk kerja dikasih fan. Kebanyakan router-router yang besar-besar untuk industri, itu perusahaan, di dalamnya udah ada fan-nya, ada kipasnya. Kayak itu dalamnya ada kipasnya, ini ada kipasnya. Makanya kalau di ruang server itu bunyinya berisik di ruang server. Kalau Anda lihat di YouTube ada orang masuk ruang data center itu pakai ginian, pakai headset. Soalnya bising nih suara kipas. Enter, kita lihat. Kita menggunakan Cisco versi 15. Dia masih restart.
Kalau misalkan Anda pas nyeting Cisco lama, biasanya dia minta di trigger, di enter, cetek gitu. Kalau lama, kalau nggak lama ya biarin aja. Sampai muncul promnya. Yang tadi loh, lebih besar tadi loh. Di buku ini, kami diajari secara berurut di sini ya. Misalkan ini, tapi harus bisa bahasa Inggris lah ya. Kalau nggak bisa pakai Google Translate. Const ini kan, router name, host name. Nah ngomong latihan ini, Pak saya nggak punya alatnya Pak, nggak apa-apa, pakai Cisco pakai tracer. Host name. Ini ngasih password. Nanti kita coba. Tapi ingat, kalau kita sudah mainan akun, mainan username password, mainan autentikasi, keamanan, jangan sampai lupa, jangan sampai senjata makan tuan. Sampai nge password lali atau sampean kunci kayak buka, jangan sampai. Kalau untuk latihan saran saya, duk Cisco pakai tracer aja. Ojo di temenan, nek di temenan kok nek kadung kekunci repot ya. Ngerisetnya pakai apa Pak ngerisetnya? Ngerisetnya pakai kabel ini. Ada perintahnya juga. Oke, bentar. Ingat tujuan kita hari ini adalah setting internet gateway. Ya. Ya apa jalannya iki iso nyambung internet, iso ngepin Google, iso nge IP loh gini. IP-nya menggunakan tanggal sekarang. Sekarang tanggal 14. Berarti IP-nya kita buat 192.168.1/20 terserah sampean, 24 misalkan. Caranya gimana? Dilihat. Berarti kalau ditanya, besok pas kerja, Mas, bisa nyeting Cisco? Alhamdulillah bisa, Pak. Dia Pak settingan Mas. Iki ada Cisco seri sekian, siap. Iyo pas kabelnya, kabel konsolnya gitu, siap. Setting. Jangan punya anggapan kalau nyeting jaringan mesti nggak kabel iki. Nggak mesti. Mungkin untuk anak SD sekarang, kalau nyeting jaringan nggak kabel iki. Nyeting TP-Link nggak wiki. Nyeting switch nggak wiki. Nyeting AP nggak wiki. Nyeting mikrotik nggak wiki. Tapi kalau Cisco nyeting pertama nggak gawe iki, gawe konsul. Cisco itu Mas, kalau sampai nyeting pakai kabel ini bisa, tapi sampai harus remote dulu. Di sini harus Anda aktifkan SSH-nya. Kalau di sini nggak Anda hidupkan, nggak Anda aktifkan SSH-nya, nggak bisa disetting pakai IP, nggak bisa Anda remote pakai ini, nggak bisa. Terus di sini itu beda sama yang di situ Pak. Kalau yang TP-Link itu WiFi router ono WiFi ini. Mikrotik itu WiFi router ono WiFi ini, ono WLAN ini. Ini router murni. Berarti ini nggak ada WLAN-nya. Kalau mau dikasih WLAN, nambah alat. Kalau alat ini dibuka, kalian dosis menang, kalian dosis pakai tracer ini dibuka, tambah modul, jenenge modul. Oke, kita pilih modul aja ya. Kita kalau untuk newbie yes, kalau untuk newbie yes itu yes, dituntun ada wizardnya. Gak usah lah, kita pakai no aja ya, kita setting manual, no. Kita enter. Cepet lambatnya bergantung spek ininya sama spek komputernya. Kalau kabelnya kan hanya perantara aja. Alhamdulillah yang saya beli ini sudah gigabit. Mohon maaf, kalau Anda beli router, ada orang bilang, Mas, Cisco Mas piro? 1.600.000 misalnya, Shopee misalnya. Itu, kalau harga sekitar 1 jutaan, itu masih kebanyakan ya. Masih fast Ethernet. Contoh yang itu, switch Cisco itu masih fast Ethernet. Masih FA, fast Ethernet adapter. Kalau yang ini, Anda lihat ini. Kita lihat gini aja lah. Oke, ini masih proses. Nah ini, kita lihat show IP INT BR. Kita lihat jumlah portnya ada berapa. Kalau kita lihat di sini 1, 2, 3 gigabitnya ada 3. G0/0, G0/1, G0/2. Cirinya kalau Cisco routernya Cisco, portnya nggak banyak. Oh router buat apa banyak-banyak? Oh router kok. Kalau switch banyak portnya. Kalau Cisco beda sama mikrotik. Kalau mikrotik routernya switchnya banyak. 5 gitu Pak. Tapi kalau Cisco enggak. Cisco itu yang banyak switchnya. Switch Cisco mesti banyak, colokannya banyak. Soalnya kan untuk extend. Ada 5 komputer, 10 komputer, 40 komputer. Tajamin ke Cisco. Tapi kalau routernya Cisco enggak. Cuma 4, cuma berapa gitu. Enggak mungkin banyak. Anda lihat di Cisco pakai tracer lah. Routernya mungkin 4, 6 gitu aja. Enggak sampai 20 enggak sampai.
Ini ada 1, 2, 3. Ada 3. 1, 2, 3. Ya. Anda bisa lihat nanti 1, 2, 3. Langkah berikutnya adalah kita setting hostname. Ya, kita belum reset, kita setting hostname. Host. Kalau Anda nyeting dari sini, nggak bisa. Mana buktinya, Pak? Ini loh. Anda kalau mau nyeting hostname harus dari config. Kalau udah terbiasa bisa. Kita lihat. Conf. Oke, kita coba huruf besar. Dia ngenali nggak? Conf. Oke. Linux sama Mikrotik dia nggak mau huruf besar. Linux sama Mikrotik dia nggak mau huruf besar. Kebanyakan nggak semuanya. Kebanyakan perintah-perintahnya Linux sama Mikrotik huruf kecil. Makanya kalau Anda nyeting Mikrotik pakai huruf besar, di new terminal itu nggak mau, merah mesti. Kalau di Cisco sama Windows mau. Anda nyeting Windows pakai huruf besar mau. Ping localhost mau. Huruf besar ping localhost mau. Windows, Linux nggak mau. Linux CLS huruf kecil mau, atau besar kecil besar mau. Windows, Cisco juga gitu mau. Oke, lanjut. Sekarang kita kasih nama host. Klik dulu, Pak. Host. Ini kerja warnanya bisa dirubah warnanya ya. Host min TKC. Contoh router TKC. Udah berubah. Disimpan do spasi W. Padahal kalau di Cisco pakai tracer loh ya. Mau do spasi W. Di sini no connection open. No connection open. Kalau nggak mau, kita coba exit. Right W itu right. Cirinya dia tersimpan. Kalau dia dimatikan, dinyalakan lagi, namanya tetap. Kalau udah tersimpan loh ya. Kita lihat dulu. Show run. Show run itu lihat settingan yang berjalan. Hostname-nya namanya r-tkc. Kita stop, Ctrl C. Sekarang kita restart, reload. Jangan di restart. Kan posisi masih nyala kan. Kita matikan. Mohon maaf, di sini di Cisco itu nggak ada perintah untuk mematikan. Nah, Windows kan ada shutdown gitu ya. Mikrotik ada sistem shutdown itu ya. Kalau TP-Link nggak ada TP-Link. Kalau Cisco nggak ada perintah. Perintah shutdown itu nggak ada. Kalau exit ada. Nggak ada kan shutdown. Nggak ada shutdown. Oh, matikannya langsung lagi. Matikannya langsung. Kita coba. Tapi jangan terlalu sering, ya kasihan ininya. Ini ada hadisnya, Pak? Nggak ada hadisnya. Adanya tuh NVRAM, kayak memori gitu. Kalau ada hadisnya saya rusak nanti. Ini kita matikan. Pakai tombolnya depan. Matikan. Kita lihat efeknya. Bisa nggak diketik? Nggak bisa. Dipindah bisa window-nya. Tapi diketik nggak bisa. Kalau Cisco nggak bisa diketik, kemungkinan nggak connect. Oh connect, Pak. Oh kok mati mungkin. Atau interface-nya disable mungkin. Atau IP-nya keliru mungkin. Oh nggak pakai IP, Pak, ini Pak, pakai kabel konsul. Oh ya mungkin nanti. Kan dinyalakan lagi. Berhubung ini suaranya kalah bising sama kipas, nggak bunyi. Kalau misalkan ini ya pakai AC hening, ini gitu. Apalagi ini ditata gitu. Gitu. Ruangan server wajib ada AC-nya, wajib. Kalau kamar kita nggak ada AC-nya nggak apa-apa. Nah, ruangan server wajib ada AC-nya. Kalau pengen awet, ini kita nyalakan lagi. Terus ruangan server harus ada di lantai berapa gitu. Nggak boleh di bawah. Itu tadi faktor keamanan. Kalau banjir kena duluan dia. Kecuali ATM ya. Ini ATM Indonesia, nggak mungkin ATM dulu ya. Kecuali di mall. Nah, di ATM kebanyakan Indonesia ATM. Tapi kan dia bukan server. Nah, server mesti.
Oke, nyala dia. Memorinya cuma 512 tapi harganya jutaan memorinya. Dia proses. Kita lihat nanti promnya. Kalau promnya jadi router, berarti tadi belum nyimpen. Kalau namanya tetap RMIN-TKJ, jadi udah nyimpen. Gitu. Cara nyimpennya gimana? Pakai do spasi W atau W. Cara nyimpennya macam-macam sih. Jadi kita tunggu bentar, proses. Lah orang kalau lihat di YouTube, net admin sama dengan sysadmin, kerjanya itu ya 24 jam. 24 jam itu gini, misalkan kalau nggak ada trouble ya nyantai ya. Bayaran setiap bulan. Nek trouble bengi, jadi sampai, Mas, iki lho Mas, gak kene Mas. Suwite mati Mas, router mati Mas. Nek murup enak sih ya. Bisa diremot ke omah kan. Gawe apa putih, gawe SCP diremot. Jadi kerja itu remote. Tapi nek mati alatnya gak diremot tuh mati. Tapi harus datang ke pabrik, lantai berapa gitu, masuk ke ruangannya, gawe fingerprint apa gawe retina apa gawe face recognition itu mang, langsung nyeti. Enak tuh apaan? Bagian IT ku enak tuh. Ya, muka-muka sampai sukses kabel. Harapan kita kan lulus, dapat pekerjaan sesuai dengan passion kita, sesuai dengan minat kita. Alhamdulillah saya kerjanya sesuai dengan hobi saya. Makanya izinnya betah, boleh sesuai dengan hobi saya. Muncul seperti ini, kita klik no, kita ketik no. Kita lihat nyimpen nggak? Nyeting password, ya, nyeting password. Ini adalah password untuk masuk ke modenya ya. Beda sama TP-Link, Mas. Kalau TP-Link itu, ini biasanya orang bingung ini. Inilah, tapukan WA lah. Ada orang mesin minta tolong nyeting TotoLink tadi loh, yang WiFi 6. Nyeting TotoLink, habis itu kita kasih tahu. Ini loh passwordnya. Kayak kalau loro passwordnya. Oh siji, nek iki gawe login do alate, nek iki gawe connect do alate. Apa bedanya, Pak? Ojo bingung ya. Tak dicono lah. Nah. Ada guru mesin namanya Pak Sutoni. Ada guru mesin namanya Pak Sutoni. Kita klik. Nah, ini. Bulan 8 2022 tahun kemarin. Ya. Login ke WiFi TotoLink ini. Berarti username-nya admin, passwordnya simsa123. Loginnya ke WiFi-nya. Tapi kalau misalkan login ke settingannya itu admin simsa321. Yang di atas tuh gini loh. Kalau WiFi kan lancar. Kalau mau connect, username-nya ini, passwordnya ini. Kalau mau connect ke WiFi-nya. Tapi yang bawah itu kalau mau nyeting alatnya. Alatnya sampai no, misalkan tak settingnya ini tak reset wis, misalkan. Wis. Habis di reset passwordnya ini. Masukin kabelnya klik setting ini. Gitu. Jangan bingung. Ya, itu kalau di TotoLink. Di TP-Link. Kalau di Cisco beda. Kalau di Cisco mau masuk ke level berikutnya aja ada passwordnya. Mau masuk misalkan dari user mode, misalnya, mau masuk ke enable gitu ya, ada passwordnya. Kita coba. Tapi hati-hati ya. Supaya kita nggak error. Kita mainannya di Cisco pakai tracer. Kita coba. Ini suaranya bising. Kita masuk ke Cisco.
Kalau yang ini LAN console, password console, login. Nah, ini untuk login ke Cisco-nya. Perintah ini bisa digunakan untuk router maupun switch Cisco. Ini router Cisco. Kalau pengen aman, salah satu caranya ya di password. Salah satu caranya. Kita coba ya, bentar. Kita coba gini, Mas. Tak zoom. Saya ambil satu router, terserah sama yang lah. Misalkan 2811. 2811, kita klik, kita masuk CLI, dia restart, sama dengan dia restart. Kalau ini nggak nyetrum, kalau ini ya, kalau ini nyetrum. Kalau ini butuh kabel konsul, kalau ini nggak butuh, ya nggak butuh. Kita klik no, hampir sama, no. Enter. Udah. Sekarang kita coba. Udah di sini, terus kita lihat lagi perintahnya. Dia posisinya ada di config, di global configuration mode. Kita copy paste. Ingat ya, Cisco itu passwordnya, Anda ganti nggak apa-apa. Ini contoh. Kita copy ini, copy atau klik kanan copy atau Ctrl C. Kita masuk config dulu Pak. Ini kan privilege mode Pak, siap. Const. Ingat ya, minimal 4 Anda bisa. Mikrotik bisa, Linux bisa, Cisco bisa, Windows bisa. Linux bisa, Cisco bisa, Mikrotik bisa, Windows bisa. Perintah-perintahnya. Ini Cisco. Kalau sudah kita paste, klik kanan paste. Enable. Enter. Belum selesai nih. Lanjut. Ini masih password Pak, pinter, masih password. Enable secret class. Set enable secret mode. Ini tujuannya, passwordnya itu Cisco. Oke, Cisco. Kalau Anda nggak pakai ini, nggak apa-apa. Kalau cuma ini. Cuma yang ini. Kita simpan do way. Kita exit. Nah, ini efeknya di sini efeknya. Kita enter, efeknya di sini. Dia minta password. Dia mau masuk ke privilege pagar mau, dia minta password. Lupa apa hubungannya kalau secret mang? Hubungannya ini. Passwordnya tadi kan Cisco. Ingat, username password itu besar kecil pengaruh. Tadi gede apa cilik passwordnya? Kirangan Pak, repot ya kirangan. Dia ngerti, aku udah ngerti. Kalau diketik huruf besar nggak mau, harus persis. Ini gede-gede, ini cilik. Tadi ketik huruf besar apa kecil? Kecil Pak. Cisco. Enter. Masuk. Cuman kalau kita jadi hacker, kita cek ini. Soran itu lihat settingan nih. Ingat ya, di sini itu kita nggak bisa pakai GUI. Kita nggak ada misalkan isi smart configuration, enter Wimbok ya nggak ada. Patilah udah apa perintah ya, pinter. Udah apa perintah? Nah lo gini. Nah do mikrotik ya, sampai nggak Wimbok apa? Yo ya mikrotik lah. Depeling ya, kalau nggak web browser apa, nggak Chrome apa? 192.168.1.101. Iya, depeling. Cisco Pak. Juniper saja menelek Juniper apa? Enter. Padahal untuk lawan pekerjaan menguasai, bukan mengenal, menguasai gitu ya. Menguasai Juniper, Cisco, Mikrotik gitu. Bayarannya petang juta UMR sih kan. Saingan berarti gak hanya butuh awai ijazah aja tapi skill. Berkas ngelamar S1 Isikom, S1 Untak, S1 Informatika Unitomo, S1 Informatika Pens, S1 Informatika Ubara, S1 Umaha Informatika. Dites, nilainya A+, wis, celuk. Ada papat, Muhammad Ihya Ulumuddin maju. Besok maju jam 8, tes, DKI router, settingan, DKI jam, ayo, cepet-cepetan. Gitu Pak, dari perusahaan. Uji nyali. Kita lihat di sini. Hostname-nya, passwordnya ketok Pak. Passwordnya ketok Cisco. Ikut ya perkara Pak. Iso apa di enkripsi? Iso. Passwordnya ketok konangan. Oh Cisco ini. Routernya mlebu ya. Sinyat ini Niam ternyata niat ini git tok. Ya gak apa-apa. Tak delok. Iso didelok passwordnya. Iso. Iki cara delok password iki. Ya berita apa? Soran. Ya apa caranya passwordnya gak ketok ya? Tambah iki di halaman 54 ini.
Bahas ngono ya. Apa meneh halaman kuwi halaman iki. 384. Yen maca kabeh sing coba kabeh jos ya. Gak perlu iki, nggak Cisco pakai tracer, nek nganggur, nek seneng. Bumene nek sampe mainan latu-latu bumene. Pak, ya apa caranya supaya nggak bisa dilihat, Pak? Caranya gini. Ingat ya, kita maksimal sampai jam 11 ya. Sekarang jam 10 boleh, kurang tak jam. Mari gak mari? Mari, aku pegel boleh ya. Jam 11 kontrak. Siap. Ya. Ini di blok, thread. Sampai saya ini nyantai aja, kita rekam. Minggu depan gantian. Takkan sampean settingan. Gantian. Oke, perhatikan. Klik kanan, copy. Ingat ya, mulai hari ini saya akan buatkan absen, ya. Soalnya itu buat laporan ke Pak Nasir. Pak Nasir bilang, Pak ya, tolong excellent kelasnya, baik yang sis admin sama Pak Ganteng, Pak Imron sama saya, Wong Elek, kudu absen nih. Foto-foto tadi, Andri, di foto, cekrik, nanti foto meneh dari depan, buat laporan saya. Nanti ada absennya, mohon maaf ya, absennya belum jadi hari ini. Minggu depan absennya double. Siswa yang nggak masuk nanti saya laporkan ke wali kelasnya. Melok gitu ya. Siswa kan ada ditunjuk sama wali kelasnya kan. Oh iya melo iki, Udin melo iki, melo. Yang dipilih sama wali kelas itu adalah siswa yang menurut wali kelasnya itu yang anaknya bagus-bagus. Bukan ganteng-ganteng, bukan. Si bagus-bagus. Berarti sampean nek kepilih, yang milih wali kelas sampean, berarti sampean dianggap wali kelas sampean. Reputasinya bagus. Pak, aku gak tahu kepilih, Pak. Ya introspeksi diri lah. Mungkin sampean gak tahu melebu mungkin ya. Next. Ini saya copy, Mas. Copy template-nya begini. Ingat ya, ini belum nyeting ini loh, belum. Sebelum kita terapkan realnya, latihan dulu di sini. Ya apa Pak? Ngerti kan gini Pak Dundi. Tugasnya gini sih. Config. Oh iya Pak, sorry Pak. Ono arek kah loro nggarap tugasku VLAN. Pak, kalau ngetik config kok betul sakit Pak. Kayak ngene ceritanya sekurane. Lho kene diketik const. Kok gak gelem Pak? Salah Pak, gak nang kene. Lho Pak, terus saya ngejakno ae kudu nang Cisco Pak. Lho iya bener nang Cisco. Tapi gak nang kene ngetik iki. Lho, ten boleh Pak. Ten komen prom, bukan komen prom. Gak nang kene posisi ini. Ten boleh Pak. Ten privilege mode. Nopo niku Pak? Iki lho Pak. Maksudnya Cisco ya. Ingat, Anda kalau membuat harus bisa ngapus ya. Gak boleh gak tanggung jawab, harus tanggung jawab. Hapusnya passwordnya, ya apa cara menghapus passwordnya? Aku udah ngerti Pak. Jangan mari berlaku gak mau tanggung jawab. Ya. Enter. Oke, gue yang ngilangin, gue gampang ngilangin. Next. Kita ketik tadi, gak usah diketik Pak. Klik kanan, const. Klik kanan, paste. Paste. Secret class, kita lihat. Set enable secret password class. Berarti passwordnya ini class. Ingat ya, kelas itu bukan perintah. Passwordnya class. Nah ini passwordnya apa Pak? Cisco kan? Berarti nanti gini. Secret Cisco. Yes ya. Sudah, kalau sudah kita do we. Setiap peringatan wajib dibaca, kita lihat lah. Bisa-bisa perintah kita yang keliru. DNF oh gini. Gini. Mohon maaf, saya ralat. Kalau yang ini password untuk login. Kita buktikan lah ya. Tadi kan udah tak setting sama kan Cisco. Ini kan Cisco ya. Cisco. Kita buktikan lah. Exit. Cisco. Const. Kita lihat lagi. Do so run. Kita lihat. Sudah diacak pakai secret tadi ya. Tapi di sini masih ada. Ya apa cara ngilangi iki, Pak? Cara ngilangi coba ketok. Kita masuk no password. Tadi kan gini, Mas. Biasakan diketik ya, jangan copy paste ya.
Salah satu efek negatif kalau di copy paste itu lalian. Diketik aja. Enable password sama enable secret. Enable password ini kan ya. Kita ganti ihya. Berarti yang Cisco di ihya kan ya. Do we simpan do soran. Jadi ihya. Pak, tujuannya bukan ganti itu nih, bukan ganti password ya, Pak. Ngilangi. Kalau ngilangi sampai kalau di Cisco lo ya, sampai tinggal tambahin no. Tadi kan gini ya. Ini kan depannya tambahin no. Ingat yang ada tanda serunya, tanda caret. Itu berarti salah. Itu yang salah, kita hapus. Berarti kalau kita buat VLAN 10. Kalau menghilangkan VLAN 10, Pak, no VLAN. Enggak usah no VLAN 10, enggak usah. No VLAN. Kalau menghilangkan VLAN semuanya loh. No enable password, enter. Udah disimpan, do we. Kita lihat do soran. Hilang. Ini password untuk dari user mode masuk ke privilege mode. Dari lebih besar masuk ke yang pagar. Kita coba sekarang. Ctrl C, exit. Cisco. Kita lihat sekarang soran. Gak kelihatan. Dia passwordnya apa? Gak kelihatan. Soalnya sudah dienkripsi. Sudah diacak. Beres ya. Kalau di sini dibuat seperti itu nggak apa-apa. Bentar tapi. Atau nggak usah kita password dulu, nggak apa-apa lah. Ya. Tadi lupa passwordnya ya. Oke, bentar. Kalau yang ini LAN console, password console, login VTY, telnet backdoor. Oke. Kita coba ya, LAN console 0 ya. Ini konsolnya ada dua ini ya. Yang pertama kalau di Cisco mesti 0. FA0/0 mesti. Kalau di Mikrotik kan Ether 1 kan nggak ada Ether 0. Kalau di Linux itu yang pertama ENP0S3 yang pertama. Kalau di TP-Link itu LAN 1, LAN 2, WAN gitu. Kalau di Mikrotik Ether 1, Ether 2 gitu. Kalau di Cisco FA0/0, Gigabit 0/0 gitu. Mulai 0. Kita coba yang LAN 0. Ini kita password LAN 0. Const, ingat const line konsol 0. Enter. Password konsol. Pas. Kalau pengen lengkap, pas tekan tab. Konsol. Passwordnya adalah konsol, ya. Kalau yang hitam-hitam ini Anda lihat, ini adalah perintahnya yang diketik. Ini deskripsinya. Set konsol and mode password to konsol. Passwordnya kita ketik di sini. Passwordnya misalkan kalau Anda ketik gini, konsol, nanti passwordnya konsol. Cisco. Jadi passwordnya nanti Cisco ya, bukan konsol. Konsol itu passwordnya ya, bukan perintah ya. Login, untuk loginnya, login. Udah, sekarang kita lihat lagi. Ini untuk remote VTY. Udah, kita simpan do we. Udah, sekarang kita lihat lagi. Do soran. Oke. Ini password untuk masuk ke privilege mode. IP-nya belum disetting. FA00 sama FA01 belum setting. LAN konsol 0. Konsol yang 0, ini konsol. Ini kan kabel konsol. Konsol 0. Login. Passwordnya Cisco. Passwordnya Cisco. Bisa Pak ini Pak di enkripsi bisa. Why? Sekarang kita coba. Do we exit. Nah, begini. Enter. Ini namanya LAN console. Berarti kalau yang ini untuk password ketika mau login. Kalau yang ini password untuk ketika mau pindah dari user mode ke privilege mode. Hati-hati kalau kita mainan security, hati-hati senjata makan tuan. Kalau pengen aman, latihan ini Cisco pakai tracer, jangan langsung ke sini. Gitu ya. Neno guru ini nggak apa-apa, neno guru ini harus tanggung jawab, harus paham. Neno ngomong jenan tuku temenan, yo apa carane ya. Enter.
Passwordnya telepono Cisco. Pas sembar. Password meneh Cisco. Ya. Sekarang kita nyeting ini ya. Di jam 10 pas sih. Saya nyontoh dulu. Nyontoh gini, Mas. Setting internet gateway bukan mikrotik Cisco. Nah, gampang loh ya, gampang. Webnya saya ambil nggak harus dari sini ya. Ini contoh tutorial jaringan.com. Ini. Iya. Tak besarin, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Ini aja lah. Ini Mas. Kita setting ya. Ini kalau orang ini loh, FA0001 sama dengan kita. Kita namanya bukan FA00 tapi gigabit 0/0. Halo, Assalamualaikum, Cik ngajar Mas, Cik. Bentar, Cik ngajar. Oke. Kita setting sekarang. Ini namanya router 1. Kita kasih nama ini router TKJ lah. Caranya gini. Ya gini ya. Dan nggak usah password. Dan nunggu depan aja. Yang penting internet gateway melaku. Langkah berikutnya const. Kita cek di sini tuh interface-nya ada berapa? Do show IP INTBR. Interface-nya ada 3. Namanya gigabit Ethernet. Kita setting. Yang 0 kita masukkan ke internet. Yang G0/0 kita jadikan connect internet. Ya, berarti kabel internetnya nanti. Kabel internetnya kita tancapin ke G0/0. Ini kabel internet ya. Kita tancapin ke G0/0. Kalau ada kabel nancep, perhatikan. Kalau ada kabel nancep, maka di sini muncul notif. Notifnya bukan kayak WA, bukan. Ini loh, ada pesan gitu loh. Berarti kalau ada pesan itu berarti ada yang masuk lah. Kita lihat, kita tancapin. Banyak setrum. Kabel apa Pak? Kabel strike. Pak, kok nggak muncul pesan Pak? Gini. Secara default, interface yang ada di sini tuh posisinya down. Beda sama TP-Link, Pak. Kalau TP-Link, kalau mikrotik, sama tancapin ini gak murup. Ya berarti mungkin ke disable mungkin. Atau kabelnya mungkin. Krimpingannya mungkin. Atau ujungnya kalau ketarik mungkin. Ini mikrotik, ini TP-Link, Mas. Nah, iki lho, Pak, kok mati, Pak? Dia aja mati. Diaktifkan dulu, kita lihat. INT. Ingat, kita ngetiknya di config. Kebanyakan perintah yang kita ketik itu di config. Di global configuration mode. INT G0/0 enter gigabit Ethernet singkat G. Wes. Ini namanya interface configuration mode. Interface configuration mode. Oh ya, kita tidak bilang ya, kapan-kapan tak ada masalah jaringan. Tapi nggak bisa banyak ya, mungkin 1 orang, 2 orang. Sungkan karo wongi. Yes. Oke, lanjut. INT G0/0. Mari Pak. Diaktifkan. Ini kan down kan ini loh. Down. Statusnya loh Mas, down. Kita aktifkan. Dipilih di interface-nya no SH, no shutdown. Kalau di mikrotik kan enable gitu ya. Ini enggak, no SH, no shutdown. Enter. Maka nyala di sini. Maka nyala itu notifikasi. Kalau sudah di sini kita enter. Kita lihat lagi. Do show IP INTBR. Kita lihat up.
Ini gambarnya besar ya. Nah, kelihatan ya, ini gambarnya besar. Ini up ini ya. Up, up. Atau gini lah kalau ingin tahu lah. Do so run. Kita lihat yang F gig. Nah, itu. Oh, nggak muncul di sini. Nggak muncul. Ini tadi munculnya ya. Oh, gini aja, gini. Exit. Nah, masuk di sini ya. Do so IPINTBR. Nah, statusnya up. Yang ini loh. 3P Ethernet unset up. Beres ya. Maka berikutnya sekarang kita setting dia supaya jadi DHCP. Ya caranya nih, gampang. Dipilih dulu itu ya. INT G0/0. Ya. Kalau sudah IP di setting, nyeting IP di sini harus paham. Nyeting IP do mikrotik paham, do Linux paham, do gini paham. IP DHCP, enter. Bukan IP DHCP Pak, apa? IP at DHCP. Dia minta, dia akan request. Kita tunggu bentar. Kalau Anda lihat di perintah ini kedua-duanya diisi IP manual. Kalau di ini loh, kedua-duanya diisi IP manual. Kalau mau DHCP, maka perintahnya ini IP at DHCP. Dia akan request. DHCP punya 4 langkah kerja. Yang pertama DORA, discover. Dia akan nyari, oh no enggak DHCP server. Oh no, offering. Kalau ada, maka DHCP server nawarin, offering itu nawarin. Iki loh, no IP masih ada IP loh, tapi nggak pinjem mah. Pool saya masih ada IP, tapi nggak pinjem mah. Offering. Request, yo aku pinjem. Dia bilang, yo aku pinjem. Acknowledge itu dikasih. Ini dapat IP berapa? Siapa yang ngasih? Itu. Router mikrotik. Kalau sudah enter, kita lihat IP-nya. Do so IP INTBR. Sudah dapat IP. Bisa nggak kalau internet Pak? Kita lihat. Ping google.com. Anda lihat. Nggak bisa. Bukan ping Pak. Dual. Tambah do. Ping google.com. Sudah bisa connect internet. Ping do Pak. Do. Ping mikrotik.com. Muncul IP-nya mikrotik, IP publiknya mikrotik, 100% connect. Kalau nggak connect, tampilannya seperti ini. Contoh, ini nggak terjabut, tak matiin. INT G0/0, tak matiin, tak disable. SH, shutdown. Maka dia mati. Bentar, dia proses. Nah, mati. Kalau udah mati kita lihat, ping lagi lah. Dia down, dia multiplikan drag. Enter, kita ping lagi. Do ping mikrotik. Gara-gara ini yang mati. Sama aja, sama nyeting Cisco yang seri berapapun kan dari samini regane berapa juta. Podo ae. Nyetingi podo ae. Perkara mikrotik, sama nyeting mikrotik 951, 941 warna biru ini, podo ae. Router OS-nya podo ae. Makanya nggak usah pilih kasih dalam Pak. Saya latihan kemarin Pak di bawah lantai 3 Pak. Ngoten Pak, ngeten Pak, warna biru Pak. Gak apa-apa. Podo ae jero nih. Sing siji ku speknya memang beda speknya. Nek masalah softwarenya, OS-nya podo ae. Lanjut, ini kita aktifkan. INTG 0/0 no shutdown. No shutdown. Dia aktif. Dia request IP lagi. Kemana Pak? Ke DHCP server. Makanya saran saya sebagai orang IT, kita nggak boleh alergi terhadap merek ya. Kita usahakan, ini minta IP, dapat IP ini. Kita usahakan bisa beradaptasi lah ya. Jangan, waduh rek, Cisco rek, penelian ya ini. Enggak, ini ya digarap iki. Saya mau koleksi kok. Jadi saya kalau dapat uang dari sekolah, pengen koleksi. Minimal buat saya sendiri lah. Kalau ditanyain Pak, di sini ada Huawei, ada Mas. Di sini ada ZTE, ada.
TP-Link ada, Cisco ada, Juniper ada, Aruba ada, Rukus ada, Unify ada. Yang di kelas Anda itu, yang di gini, buat ujian, huruf itu Unify, Ubiquiti Unify, duwe. Meskipun kan duwe akeh, telu misalkan, duwe loro misalkan. Duwe, kayak apa? Kayak ekskul, kayak arek kelas TKJ latihan. Pak, aku pengen nyoba, Pak, nyeting router ndo Aruba yo, Pak. Tak takokno. Tak takokno etalase, lemari etalase itu. Tak koleksi nang ngono. Apa yang merek iki? Pak, saya ini zaman ini Huawei, Pak. Harga sekian. Tak takokno tuku situ. Begitu. Koleksi. Koleksi net admin itu harus familiar terhadap beberapa merek. Oh, net totaling giling ini, settingannya 5 GHz giling ini. Anggone masang di pengalaman. Lanjut. Kalau sudah, sekarang kita ping lagi, ping ke Mikrotik. Connect. 100% connect. Tapi masalahnya bukan itu. Ya apa caranya iki ngecek IP dok ini? Wis beres kan iki kan? Berarti iki gampangannya nduk Mikrotik di HCP klien ini wis beres. Saya nggak bahas NTP hari ini ya. Saya nggak bahas Romon hari ini. Saya bahas ya apa caranya iki iso jadi internet gateway. Langkah berikutnya, Pak. Sekarang di setting, Pak. Ya apa caranya G0/1 itu IP-nya 192.168 tanggal 14 sekarang. 14.1. Caranya ini. Kabel internetnya ini biarin aja. Sekarang kabel ini nanti kita tancap ke situ. Kalian kalau mau nyeting ether ini, Anda nggak usah pakai kabel ini. Hanya butuh kabel konsul. Butuh konsul. Ya apa caranya, Pak? Caranya ini. Kita pilih interface-nya dulu. INT G0/1. Ingat ya, nggak mesti G. Kalau yang dua itu sama ini harganya sama 1.600.000 itu sama itu. Semuanya sudah gigabit. Kalau yang ini masih fast Ethernet kalau nggak salah loh. Yang itu masih fast Ethernet. Masih FE dulu. Fast Ethernet. G0, kalau tulisannya dong ini, tulisan itu sama terlalu cantik. GE0/2, sini lagi GE0/1. Udah, enter, jrot. Kalau sudah kita aktifkan dulu, ojo IPDC aktifkan dulu, no SH. Baru kita setting IP-nya, IP add. Habis itu kita kesulitan IP-nya 192.168.14 tanggal sekarang .1. Ingat ini buat adik kelas sampean. Adik kelas sampean yang sekarang kelas 2 tahun depan di topologinya ada gininya. Tak buatin. Jadi kalau tahun kemarin kan nggak ada PPOE. Tahun kemarin. Sekarang ada PPOE. Tiap tahun saya pastikan soalnya berubah-ubah. Tahun besok saya usahakan ini saya belikan dulu tapi Mas Andre, tak belikan dulu, dipasang jret, guru ini dikandani. Pak, Bu Nurun, Bu Ilvi, Pak Fadli, tinggal ngajar lah. Ayo bareng-bareng belajar Cisco, tak ajari Cisco ayo. Engko aku njak tolong nek wis iso, nek wis paham, siji sampean kembangno, nomor loro sampean ajarno lho arek-arek. Mari ngono kita gawe soalé menit tahun depan. Soalnya no Cisco nih, berarti ora iki ono Cisco nih, meskipun second, gitu. Berarti kok nyetingi rencana saya besok tahun depan, rencana saya router gawe Cisco, suite gawe Mikrotik. Kebalik. Router gawe Mikrotik, suite gawe Cisco atau dibalik. Router gawe Cisco, suite gawe Mikrotik. Kolaborasi lah. Mohon maaf, kalau Anda lihat di topologi saya kan rata-rata masih TP-Link kan. AP TP-Link, PPW klien TP-Link, suite TP-Link. Soalnya kita butuh murai. Seperti itu kayak latihan. Enter. 192.168.14.1. Ingat kalau di Cisco kita nggak bisa slash 28, nggak bisa. Iya nih di Windows saya tekan tab muncul. Do Mikrotik pakai slash, do gini kak gelem pakai slash. Itu diketik Pak, iya. Berarti kalau soalnya misalkan 124, Anda harus paham. Nah begini, 124 itu geopo, piro yo? 24, 255, 255, 255.0. Makanya kalau misalnya ada tanya Pak, buat apa sih kita belajar subnetting? Buat apa kita belajar 124 itu apa? 128 itu apa? Tujuannya kalau kita nyeting router Mikrotik ngerti Pak. Sampai dia nggak ngerti 128,
Paling-paling dulu nang internet, tabel subnetting itu. Oke ya, kita enter. Berarti IP-nya adalah 14.1/24. Enter. Wes. Sekarang kita simpan. Do we. Kita lihat IP-nya. Do show IP int w br. Oke, sudah ada IP-nya. IP-nya manual, ada tulisan nih, manual. Nah, ini. Kalau yang atas DHCP, yang ini manual 14.1. Beres. Kalau sudah, sekarang kita coba lihat di sini. Muncul nggak IP-nya kita? Kita lihat. Kita tancepin dulu ya ini ya. Ini kita tancepin dulu. Ini kita disable enable. Ingat, ini belum tak setting. Belum tak setting DHCP-nya, belum. Klik kanan enable. ncpa.dpr. Anda lihat di sini. Ini ternyata di sini nggak connect. Nggak connect. Kenapa nggak connect? Kita lihat lagi. Kabelnya kurang pas. Murup. Identifying, dia nggak akan dapat IP. Soalnya kita belum nyeting di DHCP kliennya. Sorry, DHCP servernya. Kita setting sekarang. Caranya gini. int. Kita pilih dulu. G0/1. Enter. Kita setting DHCP. DHCP. Ini gateway, DNS, DHCP, DHCP Cisco router, barang. Langsung aja, langsung DHCP. Ini DHCP-nya kita harus masuk ke config IP DHCP pool. Oke, kita lihat sekarang. Cara settingnya gini mas, masuk ke config exit, ini ya, ketik perintah ini IP DHCP pool, namanya apa? Misalkan DHCP min tkj. Jadi DHCP-nya, poolnya kita kasih nama DHCP min tkj. Enter. Langkah yang pertama, kita harus buat poolnya dulu, nama poolnya dulu. Langkah berikutnya, habis buat nama poolnya, kita tentukan networknya. Network itu subnet addressnya 19 berhubung ini saya 24 168.14.0 255.255.255.0. Enter. Ingat yang buatnya harus dikonfig. Ini saya videokan. Buatnya harus dikonfig atau di global configuration mode. Perintahnya ini IP DHCP pool, DHCP min tkj. Nama ini terserah sampean. Yang kedua, pakai perintah ini network. Networknya berapa? Subnet masknya berapa? Ini selain siswa excellent class nggak tahu ini. Mereka mungkin fokusnya ke rak itu. Belum pernah ini. Kalau sudah, sekarang kita tentukan gateway-nya. Gateway itu IP-nya ini sendiri. Tadi ada setting berapa IP-nya? 14.1 Pak tadi Pak. Ya wes, itu gateway-nya. Gateway itu adalah alamat yang ada di router Anda. Misalkan nanti ini, Pak, laptop saya connect ke G0/1. Berapa IP-nya G0/1? Ini Pak, 14.1 Pak. Yaitu gateway-nya. Oke, kita ketik gateway. Bukan gateway, Pak. Default router. Begini namanya default main router. Nedo Mikrotik kan Nedo Lino kan gateway gitu ya. Nah, ini enggak. Default main router IP-nya G0/1 192.168.14.1. Enter. Ini IP gateway-nya. Langkah berikutnya, kita harus menentukan ini DNS-nya sama
DHCP exclude-nya. Kita tentukan DNS-nya, DNS servernya 8844 8.8.4.4 DNS servernya. Enter. Beres. Kalau sudah kita simpan, do W. Kalau sudah, sekarang kita keluar dulu, exit, masuk ke config, ya masih do W. Ini DNS-nya ya. Exit, kita masuk config ini. Kita sekarang membuat IP yang tidak dibagikan ke klien. Pak, saya pingin Pak, ini kan IP-nya kan mulai dari 2 sampai 254 Pak. Ya, saya pingin Pak, yang dibagikan itu mulai 11 sampai terakhir Pak. Berarti yang nomor 2 Pak, nomor 1 sampai nomor 10 tidak saya bagikan Pak. Kenapa Mas? Ini buat server boleh Pak. Yang saya bagikan mulai 11 sampai terakhir. Gimana perintahnya Pak? Pakai perintah ini. IP DHCP exclude. Kenapa kau pakai ini Pak? Kalau nggak Anda pakai ini nanti, otomatis nanti bisa-bisa IP yang rencananya Anda buat server bisa dipakai klien, itu nggak ada IP konflik. Ya Pak, sampai Anda harus ngatur. Tuh, IP sih dipakai untuk klien, itu mulai iki-iki. IP yang tidak dibagikan itu Anda masukkan ke perintah ini. IP DHCP exclude spasi Piro get Piro. Contoh, mulai dari 192.168.14.1 sampai 192.168.14.10 itu nggak dibagikan. Udah? Bentar, sampainya bener nggak saya? Bener nggak kalau sampai itu pakai spasi Pak? Kita lihat. Bentar. Kalau orang ini loh Mas, kalau orang ini cuma satu yang nggak dibagikan. Kalau orang ini ya, sebentar. Oh iya benar. Ingat ya, kita meskipun tutorial bahasa Inggris gak ngefek. Ya. Kita lihat di sini. DNS-nya 88 ini. IP exclude mulai sini sampai sini. Mulai 10.1 sampai 10.3. Berarti mulai dari 10.1 sampai 10.3 tidak dibagikan ke klien. Siap. Ini loh Mas, baris ke-7 ini kan baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Information. Setting the IP ring. Ring itu jangkauan Piro get Piro. So that the client computer connect to within IP ini. Ini cara setting ini pakai Cisco pakai tracer semuanya ya. Beres. Langkah berikutnya. Enter ya, enter. Select. W disimpan. Do W. W to right. Do right, gak gelem do way, do right, nah, ya. Baru gelem building configuration, baru gelem. Kalau di Cisco pakai tracer mau, do way gelem ya. Tapi ini gak gelem. Kudu lengkap, do spasi W tekan tab. Berarti do spasi W R tekan tab. Dia nyimpen. Kalau sudah, sekarang kita cek sekarang. DHCP ini melaku gak DHCP ini? Cara ngeceknya gampang. Caranya kita bisa dari sini, soran. Do Pak, do soran. Kita lihat DHCP-nya. IP DHCP pun, nama DHCP-nya, DHCP pun TKC. Network-nya ini, subnet-nya ini, ambil. Gateway-nya ini, DNS-nya ini. Ini IP-nya DHCP. Yang ke internet tadi loh, internet. Yang ini IP-nya. Gigabit Ethernet ini IP-nya, ini subnet MAC-nya. Yang 02 belum kita setting, yang 03 belum kita setting. Yang 02 sih 03, 02. Lanjut. Udah. Sekarang kita coba.
Kita masuk ke sini, kita klik kanan sini. Kita WiFi-nya saya matikan dulu lah supaya nggak crash. Gateway-nya supaya nggak crash. Udah. Kita setting ini, klik kanan, properties. Pastikan di sini IP-nya automatic ya, automatic. Oke. Oke. Klik kanan, disable, enable. Nah, ini dia minta ini. Ada keterangan. Ini ada yang mau connect. Kita lihat lagi di sini. Tunggu bentar. Di sini nggak boleh silang ya. Di sini nggak boleh silang. Dia identifying, dia minta IP. Nah, muncul gini. Dapat IP nih. Kalau udah muncul gini, apalagi di belakang ini muncul gini, network ini ya. Kalau muncul unidentified, berarti dia nggak connect. Kalau muncul network connect, klik kanan, status, no internet ya. Ingat ini belum tak setting mas query yang gateway itu loh, belum. Yang firewall NAT itu belum. Kita lihat IP-nya dulu. Ini 14.2 muncul. Ini gateway-nya 14.1. Kita coba ping dari sini. Siap. Du pakai du. Pak, bisa Pak kita ngeping nggak pakai du? Bisa dari sini. Ingat videonya sudah 1,5 jam ini video ini. Gak apa-apa ya, upload gue ya. Resolusinya 720 tapi ya, ini kan tak kecilin gini. Kita lihat sekarang. Dari sini. Kalau dari prevalent mode itu nggak pakai do. Kalau pakai do tambah salah. Kalau di sini prevalent mode ping 192.168.14.2. IP-nya siapa Pak? IP-nya klien, IP-nya laptop saya. 100% connect. Atau dibalik. WinAir CMD ping 192.168.14.1 connect. Cuman ini kalau ke internet nggak mau lah, nggak mau. Kelap klik kok, kelap klik kok. Kenapa Pak? Ini bisa setting dari klien nih wis, dari server wis. Kurang situ ya apa? Nanti, yo nanti saya nanti. Cara nih ini ingat. Ini nggak gelem kan? CLS ping 8844 gak kelem. Sekarang kita setting NAT-nya. Caranya gini. Pakai perintah ini. Konfigurasi default gateway. Ini kita copy, paste. Kita ketik ini ya. Ini. Const, ingat tuh const ini IP add, kita masukkan default gateway-nya menggunakan static route. Ingat ini static route, ini namanya static route. Kita menambahkan sendiri itu namanya static. IP route ini config IP route 000 spasi 000 spasi gateway-nya berapa? Gateway-nya yang ini loh ya, bukan yang nyambung ke klien sampean, bukan. Yang ether satunya. Yang ether satunya. Kita cek. Ngeceknya gimana Pak? Gini Mas. IP duso IP INTBR. Nah, iki kan nyambung ke klien kan. Nah, iki mau loh. Nah, iki nyambung ke internet ya iki. Telepon iki kok. Gateway ini ya. Nah, iki gateway ini kayak klien. Nah, iki gateway ini kayak router ya. Gateway-nya bukan 50.4, 50.1. Ya. Ini kan IP-nya sananya loh, IP-nya yang sana itu 51. Sana ngasih sini 50.4. Yang sana berapa? 50.1. Kita setting sekarang lah. IP add 00 kode karo mikrotik. Coba bedain yang mikrotik kan ketika Anda pilih header 1 di HJP klien otomatis route ono 00. Nah mikrotik otomatis. Nah dok ini manual 000 spasi pengapat 0.0 spasi
IP ini sono, IP gateway ini kono. 192, 168, 172, 16.50.1. Enter. Dunin di Pak, sorry. Dunin di du. Salah lagi. Enter. Masih salah. Kenapa salah? Di sini beda sama di Cisco. Di sini kadang-kala disingkat, kadang-kala. Bener nggak Pak? Kita coba. Tekan tab. Dia tekan tab. Sorry. Ketik aja wis. Enter. Tak gelem sih, orang salah. Kita lihat. Sorry, IP address. IP root. Bukan IP address, IP root. Saya ralat ya. IP root, enter. Root Pak, tulisannya bener nggak? Tulisannya bener nggak? Kalau menurut tutorialnya nggak pakai do, kita coba. Oh, ternyata nggak pakai do. Berarti khusus yang IP root nggak pakai do. Udah ya, beres ya. Sekarang kita lihat do show IP row. Do show IP row itu melihat tabel routing. Berapa enggak? 51 Pak. Ya dilihat aja. Muncul yang S. 0051 bener. Tadi kan kita ngobrol DW IP root itu kita masukkan routing secara statik, masukkan sendiri. Sudah masuk, beres ya. Kalau sudah, sekarang kita coba ping ke internet. Bukan ke ping internet, ke situ dulu lah. Ping. Ini nggak pakai do mau nggak? Kita nih nggak gelem ketokan ini. Ping 172.16.50.1 sana. Enter. Gak gelem, jaluk do, minta do, konek kesananya Pak, ke internet Pak, siap, do, ping, 8844, enter, mau, 100%, 8844, Pak itu kan IP public Pak, domain Pak, Google Pak, siap, do, ping, google.com, bisa 100%. Pak, ini kan bisa Pak, tapi kliennya belum bisa Pak. Siap, kita lihat kliennya. Nggak mau. Kenapa Pak? Dapat IP loh Pak ini Pak. Iya, NAT-nya belum disetting. Kalau tadi kan masih setting routingnya kan, belum kan NAT-nya. Ya, NAT-nya ini mohon maaf ya. NAT-nya ini menurut saya yang paling jelimet tuh gini. Menurut saya. Nah, do mikrotik gak tapi jelimet. Do TP-Link gak tapi jelimet. Do Linux gak tapi jelimet. Do kini jelimet. Tapi kalau kita udah terbiasa, udah paham gampang. Jelimetnya ini yang pertama, perhatikan. Makanya ketika kita ditanya, enak di nyeting router mikrotik apa router Cisco apa router TP-Link? Nah, cara aku enakan ya router TP-Link. Ngono kuwi ini. Itu nggak colok-colok kita nek gitu kan. Kalau TP-Link kan nggak pakai perintah, Pak. Ini TP-Link tinggal buka web browser, jadi nopo gitu, AP ya, biar IP ini. Ini mikrotik Pak, Winbox itu ada nyeting Pak, Winbox. Iki ada nyeting, Linux mau meneh tambah, api timin get. Yang paling enak TP-Link. Next, cuma TP-Link nggak dipakai di pabrik, kayak nama mau biasanya TP-Link. Nah di pabrik guys Cisco. Ini udah beres Pak, langkah berikutnya Pak, siap, DNS-nya di setting. IP domain lookup name server di setting. Masuk ke config. Kita setting sekarang. Masuk config Pak, IP DNS main lookup. IP domain lookup. IP domain lookup. Enter ya, IP domain lookup, enter, jret.
DNS IP DNS NIM IP NIM server. Pertama itu ya, IP domain min lookup, IP domain lookup, enter. Yang kedua, IP NIM server 8844. Ingat, yang pertama ini IP domain lookup, ya. Yang kedua ini IP NIM server 8844. Lagi IP NIM server 8888. Udah beres. Kalau sudah disimpan, do write. Beres. Kalau sudah, kita lihat lagi di sini. Kita sekarang coba konfigurasi NAT. NAT-nya ini. Ini tadi masih nyeting DNS-nya. Sekarang NAT. NAT-nya seperti ini. Saya copy paste. Ini kayak jurusan liani. Jurusan mesin listrik opo ini ya. Ini nyetingannya ya. Penting. Kita setting sekarang. Akses list 1 permit. Ini adalah IP-nya klien kita. Tadi kan 192.168.14 kan ya. Ini adalah wildcard max-nya. Wildcard max. Yang ini loh Mas. IP ini. Di sini ada namanya wildcard max. Nggak ada ini ya. Ada nggak? Nggak ada nih. Nggak ada. Berarti kita pakai internet aja lah. Berarti kalau kita belajar Cisco, itu ada namanya wildcard max. Saya bilang ya, mohon maaf. Ribetnya do kuno. Nah, mikrotik nggak pakai gitu-gituan. Oh, wildcard max. Nah, di Cisco, kita harus paham wildcard max. Wildcard max itu gini, Mas. Ono kalkulator ya, nggak usah mikir. Konek internet ya, C. WiFi ini tak aktif no. Saya mendua ya. Berarti yang kabel pakai ini, yang WiFi connect ke WiFi yang di situ. Namanya ruang kerja net admin. Ruang kerja net. Lab ini saya kasih nama ruang kerja net admin. Sebelah nanti itu labnya TKJ. Saya kasih nama ruang kerja sis admin. Berarti adik kelas sampean besok satu siswa itu nyeting 2 alat. Komputernya ada 2. Ini kliennya, Windowsnya, ini servernya. Selama ini kan kita pakai VirtualBox kan. Nah, besok itu searek nyeting 2 komputer. Gini kalau gini. Di situ tapi. Oke, maju, tambah maju. Ya. Ente akeh Pak, duwe Pak, biaya Pak. Iya mesti. Ya bertahap tuh nih. Yang penting areke gelem belajar apa enggak. Intinya dari TKJ itu mikir. Next, kita cobalah. Kita pakai kalkulator. Pak, besok ketika ujian saya ngerjakan tugas sampai yang topologi tadi, Pak, lihat internet boleh, Pak? Boleh. Kalau connect. Enggak connect ya, guys. Ini kalkulator ya, sita. Ono wildcard max, ono net max, ono wildcard max. Lawan katai. Kalau misalkan subnet max-nya 255.0, maka diwali. Wali ani. Kapan-kapan lah, minggu depan tamen tagih lah. Pak, tolong diajari wildcard max. Wali ani. Kalkulator ya. Kalkulator. Selama Anda bermain-main sama cowok, sama cewek namanya Cisco, Anda nggak akan bisa terlepas dari makhluk namanya wildcard max. Sampai setting OSPF, sayang sih OSPF itu ujian besok pakai mikrotik, nggak mikir wildcard max. Tapi besok ujiannya routernya pakai Cisco, mau nggak mau kudu belajar wildcard max. Nah, nggak Cisco. Wildcard max itu lawan kata dari subnet max. Tak kasih spill ya, contoh lah. Saya buka Excel lah. Kurang 20 menitan lah. Pakai spill. Cuma kadang-kadang siswa itu kadang-kadang diajari, Mas sekarang kita belajar max, geopo. Wildcard max geopo. Kayaknya begawe.
Kayaknya gawe kayaknya tinggi ini. Tugas kita ya hubungannya kalau ngene nyeting nek gak ngerti ngono nyetingi bingung. Ya apa nyeting? Gak ngerti. Nek wong gak paham pikirane ngene, wih. Enak rek TKJ kali ngecek-ngecek not corek lho enggak. Nek gak disetting gak iso iki, Pak. Coba reset sret di reset. Cepno nek connect, laka connect. Disetting. Wis, wildcard Mas gini, Mas. Contoh. Jiro lupat. Nah, Jiro lupat malam tu 8. Nah, supaya iki cek 8 iki cek 0. Saya manipulasi lah. Kontrol 1. Custom Jiro lupat malam tu 8. Yes. 8. Yes. Ini kalau dikonversi ke dalam bentuk ini kan biner, Pak. Iya, dikonversi dalam bentuk desimal artinya sama dengan biner to desimal iki. Enter. Iya kan? Kita buat rata tengah lah. Ini kita geret. Kalau nak kecilin file ini kita geret. Klik, seret. Iki 0, Pak. Jiro lupat 6 tuh. 8. 255 0. Nek wildcard Mas lawan katai itu gini. Rumusnya tak pikir ya, rumusnya apa rumusnya? Kita coba ya, dicoba. Bukan not. Lawan kata tuh gini, Mas. Siji jadi 0, dari siji lawan kata kan. 1 jadi 0, yang awalnya siji jadi 0, yang awalnya 0 jadi siji. Ini lah, cobalah. Rumus di Excel itu ratusan, rumusnya lu ratusan. Ini tuh wakai muncul lho, opo ae gitu. Yang mana Ihyaul Mudin kemampuannya terbatas. Maka aku mikir rumus apa sih aku ngerti. Coba nggak pikir lah, aku ngerti niki boleh. Replace oh ini pinteran kan. Nah, ya rumus suwe pola ya. Jika coba ya sepurane durasi paling. Jika ini sama dengan 1 maka 0. Jika tidak 1. Coba sih. Nah, pinter sampean, pinter. Ini coba. Tapi masalahnya, bentar. Access list. Conf. Ingat, Cisco itu kalau ditinggal lama, dia logout sendiri. Kayak itu tadi. Access list 1. Ya, kita nyontoh aja ya. Access list 1 permit. Kita masukkan subnetnya 192.168.14.0 waliane 00 wildcard max 000.255. Soalnya saya 24. Kalau sudah enter. Kalau sudah kita cek lagi di sini IP not inside. Berarti IP not inside itu yang ke arah klien. IP not inside yang ke arah klien. IP not inside tekan tab. Terus source list 1 yang permit 1 tadi loh. Interface-nya yang ke arah internet. Gigabit G0/0 overload. Kalau di mikrotik kan mas query. Nah, ini overload.
Berarti IP NAT inside source list 1 G00 overload. Berarti yang G00 itu IP yang mengarah ke internet. Overload itu di mask query. Overload sama dengan kalau di micro tim mask query. Enter, drop. Kita lihat di sini. G00 dia nggak mau disingkat. G00. Coba. Giga tekan tab. Giga GE0/0 overload. Nggak mau, ada yang salah, bentar. Interface-nya belum, Pak. Iya. Berarti ini tadi benar, Mas, cuma ini ditambahi interface. Interface, Pak. INT lah. Enter. IP NAT inside source list 1 INT interface G0/0 interface yang mengarah ke internet. Overload di mask query kayak di microtik mask query. Enter, nanti muncul seperti ini. Enter. Udah. Langkah berikutnya kita cek interface FA0/0 INT G0/0. Kita ketik IP NAT offset. IP NAT offset. Kalau yang ini tadi, source list tadi itu inside. Kalau ini outside. Outside. Yang keluar, yang ke internet. Enter. Dia proses, lanjut. Kita cek lagi. Exit. Sekarang kita ke bawah. Exit. INT. Sekarang yang ke klien. G0/1. IP NAT inside. Yang ke dalam. Inside. Enter. Exit. Nah, kita lihat lagi perintah yang terakhir. Udah selesai, kita simpan. Do WR tekan tab. Right, disimpan. Udah selesai ini. Ini NAT-nya udah selesai. Yang buat ribet ya di sini. Access list, inside, outside gitu. Overload, will cut marks. Kalau sudah, sekarang kita coba, kita cek sekarang. Udah, kita cek sekarang. Ke network connection ini. Klik kanan, disable enable. Yang di sini saya disable aja internetnya supaya nggak tahu internetnya dari mana sumbernya. Kita aktifkan, pastikan dapat IP terus bisa browsing, bisa connect internet. Ini kabelnya kesenggol. Pastikan LED-nya nyala, kedap-kedip lah ya, blinking. Nah, ini sudah aktif. Anda lihat ini sudah connect. Klik kanan, status internet. Detail, sudah connect. Sekarang kita coba ngeping. Kita buka command prompt, kita ping. Nah, udah bisa. Beres. Kita browsing misalkan. Ketik misalkan hacker. Bisa. Beres ini ya. Nah, ini adalah cara setting internet gateway menggunakan router Cisco. Serinya Cisco 2900 series. Ya, ini nanti saya riset minggu depan kita ketemu lagi. Ini minta tolong dua makhluk ini Anda setting, kelompokan ya. Nanti tak belikan kabel konsulnya, saya yang bagian beli ya. Udah ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa akhir belajar dulu ya.